Selamat datang di program Matching Fund Kedaireka 2023, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dengan judul Reka Cipta, Teknologi Refermentasi Kering Sistem Hidrolisat untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi biji kakao menuju pasar digital. Kolaborasi Universitas Hasanuddin, Koperasi Mitra Agribisnis Mandiri, dengan tim pelaksana tim inti. 1. Profesor Insinyur Muhammad Arsyad SP MSI PhD. 2. Profesor Dr. Insinyur Amran Laga MS. 3. Profesor Dr. Insinyur Haji Nasaruddin MS. 4. Profesor Dr. Musran Munizu SE MSI. 5. Dr. Insinyur Muhammad Hatta Jamil MSI. 6. Dr. Eng Armin Lawi SSI ME. 7. Profesor Dr. Andi Nudin MSI. 8. Dr. Harli A. Karim SPMP. 9. Dr. Insinyur Bahtiar MS. Tim supporting 1. Dr. Insinyur Abdul Waris MT. 2. Muhammad Darwis SPT MSI. 3. Zulkifli Basri SPMP. 4. Putra Astaman SPT MSI. 5. Dr. Muhammad Aswad MPD. 6. Yopi Brian Suryadi Panggabean SPMSI. 7. Muhammad Erik Kurniawan SPT MSI. 8. Rahman Khairati SP. 9. Mutia Natasha Kausar SP. 10. Zainab SP. Dan 11. Aulia Nurul Hikmah SP MSI. Bahwa kegiatan ini adalah aktivitas yang kelima, Bu, dari 7 aktivitas utama yang kami tanda tangani sebagai berita acara pada saat itu. Dan yang kelima ini adalah penguatan kapasitas koperasi dalam ini pendamping admin untuk masuk ke dalam sistem digital. Saya dikasih tahu tempoh hari oleh Pak Direktur Koperasi bahwa salah satu yang masih ingin kita lakukan khususnya untuk aspek pemasaran adalah koperasi ini belum get in fully digital. Jadi karena itu kita berharap dengan sistem yang kita berikan ini sebagai bagian salah satu komponen dari transfer teknologi dan inovasi itu bisa meningkatkan volume penjualan terutama. Selanjutnya, sambutan Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual Unhas. Selamat ya buat Prof. Arsyad sudah sampai tahap ini dan tim sudah sampai 70% ya. Jadi luar biasa dengan jarak yang begitu jauh. Kampung halaman ya, Prof? Oh iya, apapun itu tapi sudah sulbar ya. Jadi kembali ke kampung halaman, ke tempat ini untuk membantu dan bermitra dengan koperasi dalam bagaimana meningkatkan usahanya. Nah, ada yang perlu kami sampaikan untuk Kedaireka ini. Alhamdulillah Unhas itu tahun ini mendapat 31 judul. Koperasi Mama, Kedaireka Unhas. Yes, yes, yes. Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan BIMTEK untuk penguatan kapasitas pengurus koperasi Mitra Agribisnis Mandiri dengan harapan pemasaran ke depan itu akan berbasis digital sehingga memudahkan pihak koperasi untuk memasarkan produk-produk mulai dari yang best seller maupun yang sifatnya pendukung. Oleh karena itu harapan saya kali ini transfer skill, teknologi, kepakaran yang berasal dari tim kami di Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin bisa ditransfer ke pihak koperasi sehingga bisa meng-create produksi lebih banyak, proses pengolahan berkualitas tinggi, kemudian fermentasi biji kakao yang bisa masuk ke ranah pasar baik nasional maupun internasional. Karena itu saya berterima kasih kepada program Kedaireka Matching Fund DRTPM Dikti yang disupport oleh Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual Universitas Hasanuddin yang membantu fully support terhadap pengembangan koperasi agribisnis mandiri. Kemudian yang kedua, saya sangat berharap transfer skill ini, pemasangan e-commerce, kemudian nanti pemasangan sistem hidrolisat untuk pengolahan biji kakao kering itu akan bisa berkelanjutan sehingga dari sisi kemanfaatan
akan ada peningkatan kesejahteraan pengurus koperasi, kemudian petani yang berada di bawah binaan koperasi, lalu secara umum akan meng-create pendapatan di petani, di koperasi, dan bahkan juga akan punya multiplier effect terhadap pembangunan ekonomi daerah, baik di Polman maupun Sulbar, bahkan secara nasional. Kakao Sumbar, jaya, jaya, jaya. SCM, SAPC Management System minimize cost, ya, meminimumkan cost. Misalnya tadi untuk sampai ke pedagang di kabupaten, dari petani ke pedagang di kabupaten, ya, untuk sampai ke situ dia harus melalui 3 lembaga pemasaran, di antaranya pedagang pengumpul lokal, ada pedagang pengumpul kecamatan, ya, minimal 2 misalnya, baru sampai ke kabupaten. Ini rantainya panjang. Kalau rantainya panjang, ini kan lembaga pemasaran, misalnya pedagang lokal, dapat keuntungan atau tidak? Dapat, pasti. Siapa yang mau? Capek saja, ya. Belum lagi kalau nanti ini ada istilah cuma terlalu sempit waktu sehingga tidak sesungguh-sungguh ada nama TBC, ya. Bagaimana dia menambah nilai, ya. Tapi tidak dibahas pada kesempatan ini. Kalau misalnya di kelompok tani itu, petani berkelompok, difasilitasi oleh koperasi atau kelompok tani, kemudian langsung ke kabupaten atau bahkan langsung ke Makassar, ini yang pernah kami lakukan, ya, langsung ke ekspor di Polman itu, dan itu berjalan, saya kurang tahu 6 tahun setelah itu saya dengar kabarnya itu berjalan. Saya kurang ngerti lah sekarang, lupa kita sudah itu tahun 2006, ya, 2007. Hampir kok masih bayi kan, kira-kira begitu. Jadi itu terjadi. Jadi ini kita dekatkan langsung ke ekspor, ya. Dan ini sangat menguntungkan petani karena banyak lembaga pemasaran ini. Ya. Baik. Jadi kemudian minimize cost, minimize waste. Ini apa namanya? Buangan. Kemudian time, minimize time, misalnya langsung diantar ke sini. Jadi perjalanan bisa jadi integrasi antara koperasi misalnya, dan karena objeknya koperasi ini Propasar. Pada hari ini saya sebagai Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual Universitas Hasanuddin dan juga sebagai Koordinator Matching Fund Kedereka tahun 2023 Universitas Hasanuddin sedang menghadiri workshop tentang bagaimana aplikasi teknologi e-commerce di Kabupaten Polman, yang dimana ketuanya adalah Profesor Insinyur Muhammad Arsyad PhD dan bermitra dengan koperasi Mama. Dan pada hari ini alhamdulillah peserta-peserta banyak dari koperasi yang menghadiri dan akan diberikan aplikasi teknologi tentang bagaimana meningkatkan penjualan mereka melalui e-commerce. Harapannya kepakaran yang ada dari Universitas Hasanuddin yang diketuai oleh Bapak Prof. Arsyad itu nanti akan membantu meningkatkan penjualan maupun produksi pada koperasi ini. Sukses selalu untuk Prof. Arsyad dan Ketua dan tim, dan sukses juga untuk koperasi Mama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Mecimpang Kedereka ini kerjasama dengan Fakultas Pertanian Unhas dengan Koperasi Mitra Agribisnis Mandiri, yang kita mulai dengan membuat satu rancangan kegiatan sampai kemudian ada workshop tentang budidaya kemarin. Itu sangat banyak manfaatnya bagi anggota kami yang kita lakukan workshop waktu di Unasman tentang bagaimana tentang GAP yang disampaikan oleh Prof. Nasaruddin. Itu saya pikir itu banyak manfaatnya bagi teman-teman anggota petani dari Mitra Agribisnis Mandiri maupun dari sisi manajemen koperasi. Jadi, tapi memang kendalanya di lapangan sekarang adalah kendala musim panas yang panjang. Itu saja kendalanya. Tetapi dari sisi teknis itu banyak represi dari pengetahuan tentang GAP dari teman-teman, terutama itu bagaimana untuk melakukan replanting kembali atau melakukan penyulaman di kebun untuk tanaman-tanaman yang kurang produktif lagi. Termasuk dari tentang bagaimana pengendalian hama penyakit, apa semua, terus penggunaan pestisida nabati ya, yang sudah disampaikan beberapa materi sebelumnya. Itu dari sisi produksi. Terus dari sisi peningkatan produksi ke depan, ini memang
Oktober ini kan baru mulai akan panen. Akhir Oktober ini akan ada panen. Mudah-mudahan kita berharap ada curah hujan yang datang ini, sehingga itu juga bisa memperbaiki produksi dari teman-teman petani. Terus dari sisi kelembagaan sendiri dari koperasi, saya pikir untuk kita manajemen ini itu banyak informasi-informasi dari materi kelembagaan itu, hal-hal apa yang harus dibenahi dari sisi administrasi kelembagaan, hal-hal apa yang harus dibenahi dari sisi manajemen unit bisnis di masing-masing unit, karena kami ada beberapa unit bisnis, ada di integrasi, di organik, ada di pemasaran kakao, terutama biji kakao fermentasi ini. Itu ada beberapa hal yang harus dibenahi di sana, terutama dari traceability, ya. Terus yang kedua, kita akan masuk di pasar-pasar khusus ke depan, dalam artian komoditi kita ya ini masuk dalam specialty untuk kakao, itu sehingga dibutuhkan ke depan ya sertifikasi organik apa semua. Itu banyak permintaan dari pasar seperti itu. Jadi peluangnya sangat banyak, dan terima kasih atas kerjasama Matching Fund ini. Mudah-mudahan ke depan ini itu bisa memberikan kontribusi lebih banyak lagi untuk membantu kami hal-hal apa yang harus dibenahi di sana. Terus berikutnya juga sampai ke pemasaran digitalisasi ini, yang materinya pada hari ini kita akan coba belajar bersama. Itu sangat membantu karena mitra-mitra kami yang mitra pasar yang banyak terbuka di Eropa, ya, ini saya pikir itu sangat butuh melihat produk kami dari dekat, ya, melalui misalnya media-media sosial yang sudah ada di tangan kita masing-masing melalui smartphone apa semua. Itu semua orang atau pasar bisa melihat seperti apa produk dari koperasi mitra agri, sehingga ke depan mereka sudah bisa membangun komunikasi lebih awal, misalnya sebelum panen itu mereka sudah bisa kita ada agreement. Misalnya dia butuh quality yang standar seperti apa, tinggal kita komunikasi. Kalau misalnya kemudian ada deal harga apa semua, termasuk ini volume apa semua, ya kita bisa untuk mensuplai itu. Kedereka Unhas Koperasi Mitra Agribisnis Mandiri. Mantap! Kelompok tani, para petani, mudah-mudahan kegiatan yang dilakukan oleh Prof. Arsad selama beberapa hari ini bisa kita simak dengan baik, sehingga sasaran yang telah ditetapkan oleh Prof. Arsad, bagaimana kita meningkatkan kualitas biji kakao yang keluar dari Sulawesi Barat, utamanya formal, ini dapat kita jamin. Nah, Bapak Ibu, program ini adalah program yang didesain bagaimana inovasi yang ada di kampus itu bisa kita bawa ke masyarakat. Biasanya kalau kita berbicara mengenai inovasi, kita akan bisa berbicara mengenai istilah Jawanya money hero, ya. Kalau Anda menggunakan inovasi saya, Anda membayar saya berapa? Tapi program ini justru kampus ke masyarakat, ke industri, ke daerah, berusaha untuk memproduksi inovasi yang dikembangkan tanpa harus minta bayaran dari penggunanya nanti. Dan sebagai laporan, tahun ini Fakultas Pertanian memiliki berapa tim profesor? 7, 8 untuk KDRK. Jadi ada banyak inovasi dari Fakultas Pertanian yang sekarang kita coba untuk bawa ke masyarakat, bawa ke industri sehingga bisa dimanfaatkan. Insya Allah tahun depan kita akan menanam 12 hektar F1 kakao. Itu akan menjadi sumber utama kita. Selain daripada itu juga kita harapkan ada muncul penangkar-penangkar benih di desa. Saya tadi sudah berbicara dengan teman-teman dari perkebunan dari kabupaten. Kita akan berkolaborasi di dalamnya sehingga target 2027 nantinya itu
memang seluruh kakao itu paling tidak 70-80% kakao kita itu sudah bisa direhabilitasi. Dan kita punya target setiap tahun ada pertambahan luas tanam 2,5%. Saat ini luas lahan kita itu sekitar 180.000 hektar kakao di Sulawesi Barat, dan diharapkan 2027 itu bisa menyentuh 200.000 hektar. Nah, oleh karena itu, melalui kesempatan ini teman-teman sekalian, saya atas nama pemerintah daerah berterima kasih kepada semua stakeholder terkait, dari UNHAS, dari NGO, dari teman-teman kabupaten. Ayo kita berkolaborasi sehingga kejayaan kakao di Sulawesi Barat bisa kita wujudkan 3-4 tahun ke depan. Saya kira itu, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Sulbar maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kami tim Matching Fund Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin yang disupport oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan saya Profesor Muhammad Arsyad yang mengetuai tim ini. Alhamdulillah pada hari ini kami melakukan uji coba alat refermentasi biji kering dengan sistem hidrolisat. Inovasi ini telah kita buat dan alatnya sudah sampai di lokasi. Alhamdulillah hari ini kita uji cobakan dengan kapasitas 40 kg biji dengan suhu 70 derajat, dan setelah itu akan dimasukkan ke dalam box fermentasi. Ini adalah respon permintaan biji kakao fermentasi terhadap Koperasi Mitra Agribisnis Mandiri sebagai mitra strategis dari Universitas Hasanuddin Fakultas Pertanian. Kita sangat berharap dengan alat ini, inovasi teknologi, mereka cipta teknologi refermentasi biji kering, sistem hidrolisat, itu akan meningkatkan volume supply dari biji yang telah direfermentasi oleh pihak koperasi yang memiliki anggota petani ya di dalamnya. Yang kedua, tentu saja kami sebagai pelaksana sangat berharap bahwa dengan pertambahan volume biji kakao yang refermented ini, maka benefit ataupun penghasilan pendapatan petani yang dibawa bimbingan koperasi itu bisa bertambah volumenya. Yang lain lagi bahwa kita tentu sangat berharap dengan peningkatan pendapatan petani, anggota koperasi yang menggunakan teknologi ini, itu akan punya dampak positif terhadap kesejahteraan petani. Dalam konteks yang lebih luas, kita berharap secara nasional, secara lokal, secara provinsi, program atau inovasi teknologi ini akan memberikan multiplier efek, nilai tambah ekonomi bagi pendapatan ekonomi lokal di Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat, dan pada akhirnya itu akan mengakumulasi pendapatan nasional. Terima kasih atas program yang dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar ini, yaitu program refermentasi biji kakao. Kegiatan ini mungkin kegiatan yang baru yang ada di kabupaten kami, karena selama ini yang kami tahu yang bisa difermentasi adalah cuma biji basah. Ternyata ada teknologi lagi yang dikeluarkan oleh Universitas Hasanuddin melalui Fakultas Pertanian, bahwa biji kering yang sudah terlanjur tidak fermentasi bisa kembali difermentasi dengan cara refermentasi ini. Tadi kita sudah lakukan launching, cara-caranya seperti apa. Kedepannya kami ya berharap petani-petani kita sudah tidak menjual lagi biji kering non fermentasi. Memang biji fermentasi dengan non fermentasi ini ada selisih harga. Jadi mudah-mudahan dengan adanya alat yang diperkenalkan di kabupaten kami ini bisa menambah nilai jual dari masyarakat petani kakao kita. Kami dari Koperasi Mitra Agribisnis Mandiri sangat berterima kasih atas kerjasama dalam program Matching Fund pada tahun ini dengan Fakultas Pertanian UNHAS, ya, dalam hal ini yang diketuai oleh Prof. Arsyad,
atas adanya inovasi Reka Cipta Refermentasi ini, kita berharap ke depan karena persoalan kita di koperasi selama ini adalah kurangnya volume di dalam memasarkan. Dengan adanya teknologi ini, biji kakao kering 1 hari, kering 2 hari itu bisa kemudian kita fermentasi kembali, sehingga itu bisa meningkatkan volume jual dari Mitra Agri, dari koperasi Mitra Agri. Dengan adanya teknologi ini ya kita berharap bahwa ke depan ada kerjasama yang berlanjut dalam hal misalnya mediasi bagaimana tentang pemasaran melalui pemasaran marketing misalnya, komersialisasi misalnya lewat digital. Itu yang kita harapkan ke depan ada keberlanjutan dari kerjasama ini. Terus yang berikutnya adalah kami dengan alat ini akan mengoptimalkan pemasaran ke depan dengan keberadaan alat ini yang dititipkan oleh Fakultas Pertanian Unhas pada kami, sehingga ke depan bisa ada sharing profit ya dari pemasaran biji kakao ke depan. Kegiatan matching fund ini khususnya peningkatan kualitas dari asalan menjadi fermentasi. Ini sebenarnya hal yang sedikit sangat mustahil bagi kami karena biji coklat yang sudah dijadikan biji coklat asalan itu akan dirubah menjadi kualitas biji coklat fermentasi. Dengan tujuan rencananya adalah untuk meningkatkan kualitas dari biji coklat ini. Secara otomatis jika kualitas dirubah menjadi asalan ke fermentasi, harganya akan semakin meningkat dan berubah. Nah, kami sangat apresiasi dengan teknologi yang ada sekarang ini, khususnya di program Matching Fund yang dipimpin oleh Prof. Arsad. Mudah-mudahan bisa mendorong para petani untuk bisa meningkatkan kualitas biji kakao lebih baik supaya harganya bisa lebih baik pula. Secara tidak langsung akan meningkatkan ekonomi dan pendapatan para petani kakao khususnya. Saya dari salah seorang tim pengusul, saya mau melanjutkan apa yang dikemukakan oleh dari lembaga pemerintah, kemudian koperasi. Ada satu hal yang saya garis bawahi bahwa di sini yang dibutuhkan adalah kemitraan dan koordinasi. Artinya lembaga-lembaga itu sudah ada, lembaga pemerintah sudah ada, koperasi sudah ada, masyarakat sudah ada. Kemudian apa yang dihasilkan oleh kegiatan ini itu fasilitas sudah ada, sudah di-launch tadi, sudah beroperasi. Tapi ada satu hal yang penting bahwa kalau misalnya antara hilir dengan hulu ini tidak terkoneksi, maka ini akan apa yang kita harapkan tidak akan maksimal. Sebagai salah satu contoh, kegiatan ini, bagaimana fasilitas ini difungsikan, itu ada di dalam lingkup di bidang hilirisasi. Nah, kalau misalnya tidak ada proses di lapangan, kegiatan hulu misalnya termasuk pembibitan, sekarang kakao pada umumnya sudah berumur tua. Nah, ini mestinya direhabilitasi, diremajakan supaya bisa produksinya bisa lebih tinggi. Karena itu saya kembali menekankan bahwa yang sangat dibutuhkan di sini adalah persoalan kelembagaan. Walaupun lembaga itu ada, kalau koordinasi kemitraan itu tidak jalan, maka hasilnya tidak akan maksimal. Jadi saya kira itu yang saya anggap penting untuk bagaimana ke depan supaya tetap dilakukan pembenahan dan kerjasama antara pemerintah, koperasi dan masyarakat itu adalah salah satu yang sangat diperlukan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.